Hello everybody, welcome to Basit Corner. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Basit di Basit Corner. Kali ini gue mau ngebahas soal minuman pendamping, especially buat liquid yang creamy. Karena minuman pendamping yang sering gue buat itu, karena gue kan pakainya liquid yang creamy tipenya gitu kan. Gue nggak pernah pakai yang fruity karena gue nggak suka. Jadi minuman pendamping ini yang gue mau buat sekarang itu cocok sama yang creamy karena gue udah coba. Terus ada yang beberapa komen dia coba pakai yang sama yang gue minum, tapi nggak cocok karena dia liquidnya fruity. Tapi perkara nanti cocok nggak cocok itu mungkin selera kalian lagi, balik lagi ke lulu pada gitu kan, karena kan mulut orang beda-beda gitu kan. Dan yang mau gua buat ini itu ada tiga metode penyeduhan kopi. Jadi minuman pendamping yang mau gue buat itu semuanya kopi tapi beda-beda metode. Yang biasanya itu sering gue buat di rumah dan pastinya mudah dan gampang ditemukan, gampang dibuat. Pokoknya rumahan banget lah. Jadi tiga metode ini ada tubruk, ada manual brew yang gua pakai adalah V60, terus sama French press. Tapi yang mau gua kasih unjuk sama kalian, yang mau gua buat sekarang itu cuman tubruk sama V60 karena French press-nya punya gua itu lagi di kantor ketinggalan. Tapi nanti setelah gua buat yang dua itu, yang French press nanti lu tinggal cari di YouTube channel lain lah gitu. Karena buatnya juga gampang-gampang sih. Yang French press gampang, semuanya gampang. Nah sekarang yang mau gue demonstrasiin itu adalah tubruk duluan, oke? Alat-alat yang perlu lu siapin sebelum lu nge-vape, ya kan? Lu harus siapin dulu minuman pendampingnya supaya lu nggak cengok men. Jadi jangan sampai lu mau nge-vape, ini kondisi di rumah ya. Kalau lu misalkan lagi di coffee shop gitu ya, atau nggak lu lagi di suatu tempat jajanan, warkop, warung apapun, ya lu tinggal pesen gitu. Jadi lu tinggal duduk siapin vape lu, nyantai, kelar. Tapi ini gue dengan kondisi di rumah. Pada saat lu pulang kantor, pada saat lu beraktivitas dari luar, pastinya lu butuh refreshing. Kalau lu orang di rumah punya air mancur, kucuran air, itu enak. Ada sensasi refreshment, suara desas-desis suara air tuh, itu nggak apa-apa. Tapi kalau lu yang nggak punya air mancur di rumah, lu mau refreshment nyantai gitu kan, apalagi lu seorang vapers, pastinya lu butuh minuman pendamping biar lu nggak cengok doang, nggak yang nggak gitu doang gitu. Oke, sekarang langsung aja gue langsung mau kasih unjuk cara yang pertama yaitu bikin kopi tubruk. Yang pertama lo harus siapin gelasnya dulu ya. Kalau gue di rumah itu gue punya scale atau timbangan, gue ambil lagi. Lo nggak harus ya. Nah nanti gue jelasin secara teknis. Tapi ini yang gue buat specifically kalau gue buat minuman pendamping vape kalau di rumah. Kalau gue pakainya, gue siapin timbangan atau scale. Terus ada gelas standar, ini sekitar 180 ml atau 220 ml, gue lupa. Satu lagi, kalau lu yang penting teko ya. Kalau gue kebetulan aja karena gue ada kettle, gue pakai kettle yang leher angsa. Oke, di sini aja. Kelihatan kan? Yang ketiga sudah pasti biji kopinya yang sudah digiling. Mana ya? Sebentar. Lagi pilek. Lo. Kemana? Sebentar. Ini dia biji kopi yang udah gue giling sebelumnya. Gue juga di rumah ada grinder. Jadi gue kalau beli kopi, gue cuman beli biji kopinya terus gue grind atau gue giling di rumah. Ini sekali lagi ini metode yang
biasa gue buat kalau di rumah. Nanti gue jelasin bikin kopi dengan metode-metode ini dengan mudah, tanpa harus lu punya grinder, tanpa harus lu punya scale atau mungkin ribet gitu kan. Enggak juga sih ya, maksud gue mungkin kalau lu kebetulan gak punya grinder atau lu nanti kebetulan gak punya scale, nanti gue jelasin lah. Tapi ini biji kopi udah gue giling tadi sebelumnya. Kalau lu mau buat tubruk, oke. Kalau lu mau buat tubruk, karena gue nggak ada kamera atas, jadi gue jelasin aja. Yang pertama lu harus nyalain dulu scale-nya. Biasanya gue nyalain scale-nya dulu. Habis itu dengan gelas 180 ml air, 180 atau 220 ini. 200 ml lah, kita ambil tengah-tengah lah. Biasanya gue pakai sekitar 13 sampai 15 gram kopi. Oke. Kita tuang dulu. Agak berantakan. Biasanya gue pakai sendok, tapi gue nggak bawa sendok, ada di dapur. Ntar gue jalan lagi PR pakai kitrik kayak lah. Iya, 13,4 ampe. Kelihatan gak sih? Loh, kok goyang-goyang? Ya pokoknya segitulah. Nah, kalau ditaruh normal, pokoknya sekitar 13 gram. Oke. Setelah itu jangan dimatiin dulu, kita tuang. Tidak ada airnya, ada sedikit. Gua ambil air dulu bentar ya. Oke, air udah ada. Habis gua ambil dari dapur. Sekalian gua ambil sendok tadi karena sendok buat di kopi tubruk itu buat nanti lihat aja lah. Oke. Dan sebenarnya kalau gue sih biasanya kalau tubruk, kalau di rumah itu gue nggak untuk mengisi airnya dengan takaran gelas 200 ml dan kopi 13 gram. Sebenarnya gue nggak perlu lagi nimbang lagi sih sebenarnya. Jadi sebenarnya gue kalau tubruk itu tinggal gue miringin gelasnya kayak gini. Motor. Tinggal gue miringin gelasnya kayak gini. Abis itu tinggal ditubruk. Kenapa namanya kopi tubruk? Jadi pouring lu atau cara lu nuang airnya, konon kabarnya itu ditubrukin ke dinding gelas kayak gini tuh. Terus konon kabarnya begitu. Kenapa namanya kopi tubruk? Sebenarnya juga ada beberapa orang yang dari atas aja kayak gini, standar tuh. Begini juga it's okay juga, cuman konon kabar sejarahnya begini. Tungguin sampai dia, yang penting ampasnya naik ke atas, that's it. Kelar. Jadi ampasnya naik ke atas. Kalau dia ditubrukin ke dinding gelas, dia airnya kan masuknya kayak begitu tuh, ya kan? Mau kan dia airnya kan, kenapa namanya kopi tubruk? Kan tadi gue bilang kan airnya tuh ditubrukin ke dinding gelas. Jadi airnya tuh masuk ke pinggiran gelas gitu kan, sehingga ampasnya ngangkat. Makan enggak? Ya, enggak ya? Ya pokoknya ampasnya ngangkat gitu kan. Habis itu ngapain? Habis itu lu diemin dulu 4 menit. Gua nyalain timernya dulu. Keras amat. Biarin dia ekstraksi 4 menit. Setelah 4 menit, ya kan? Agak lama ya. Kita langsung masuk ke sembari kita masuk ke metode yang kedua. Biasanya gue buat V60. Ini masih yang biasa gue pakai, yang biasa gue buat ya. Yang pertama, kalau V60 lu siapin pastinya V-drip. Ini semuanya manual bro, yang dimana harusnya bisa kita dapetin dengan mudah, kita bikin dengan mudah juga gitu.
Yang pertama yang lo harus siapin adalah feed dripnya. Yang kedua kertas paper filternya yang nggak harus sesuai ukuran lah. Oke, udah kayak gini. Lo bisa pakai server atau wadah buat apa namanya buat bikin V60-nya, atau langsung bisa ke gelas gitu kan ya. Sembari nunggu tubruknya ekstraksi selama 4 menit, kita basahin dulu apa ini paper filternya. Nah, kenapa harus dibasahin? Karena biar nggak bau kertas pada saat bikin kopi. Hasil kopinya itu biar nggak bau kertas, karena kan kopi sensitif ya gitu kan. Pertama kita basahin dulu kertasnya, steril lah ya, kita sterilisasi dulu. Oke, nanti air gue tambahin lagi karena kurang kayaknya. Oke, setelah kita sterilisasi, oke udah, kita bilas dulu, kita buang dulu nih air yang ada di bawahnya nih. Oke sebentar ya. Oke, setelah tadi gua ke dapur lagi buat ngisi air dan gua buang air bilasan yang tadi habis basahin kertas paper filternya, taruh lagi di gelasnya si feed dripnya ini. Habis itu kita timbang kopinya. Kalau V60 agak tricky nih. Jadi sebelum kita timbang, kopi tubruk yang tadi kita pindahin dulu. Kayaknya juga udah lebih dari 4 menit. Yang V60 letter. Nah ini yang kopi tubruk ini udah 4 menit kira-kira. Setelah udah 4 menit kayak gitu, kayak gini, banyak orang yang biji kopi, apa namanya, ampas kopi yang di atas ini diangkat atau disaring lagi, atau juga ditenggelamin ampas kopinya. Kalau gua yang ditenggelamin ampas kopinya. Kalau udah 4 menit itu gampang, lu tinggal tekan aja ke bawah, deng, turun dia, deng, turun dia, turun. Terus karena bukan semakin lama ya, karena kalau udah beberapa jam gitu ya, rasanya semakin kuat. Karena rasa yang semakin kuat itu yang gue cari, makanya gue ampas kopinya nggak gue buang. Kalau gue, cuman ada orang juga yang ampas kopinya tuh diangkat gitu, nggak masalah sih, beda-beda orang kan. Nah, setelah diturunin itu kremanya pasti bakal keluar tuh. Tandanya kopinya atau bijinya itu masih fresh bener. Nah ini yang tubruk udah jadi nih, kelihatan gak sih? Kelihatan kan? Oke, ini tubruk ya kan. Sekarang kita ke V60. Yang V60 kita ambil scale-nya lagi, kita taruh gelas sama feed dripnya di atas, di sini lah ya. Habis itu kita masukin biji kopinya. Ini sekitar 15 gram. Oke. Oh ya, sama satu lagi, V60 itu karena tricky gitu kan, jadi lo harus siapin temperatur juga. Nanti gue jelasin secara simpelnya lah kalau nggak ada alat-alat yang diperluin. Nah kalau ini udah,
kita lihat. Kalau gua biasanya untuk V60 dengan gilingan medium itu di angka 88 derajat. Panas. Karena kalau misalkan di atas 90, kalau gua yang buat itu agak-agak angus biasanya gitu kalau gue. Jadi gue biasanya mainnya tuh di bawah 90 derajat buat yang V60. Oke. Ini udah. Kalau udah ya kita taruh aja. Taruh di samping mixer ya kan. Ini bismillah dulu. Iya. Sekali bro. Oke. Habis itu kita buat. Ini buat V60 ini kalau lu pulang kerja terus lu mau refresh nge-vape gitu ya. Kayak ini men, kayak meditasi gitu. Jadi selagi lu sebelum nge-vape, sebelum lu minum kopi lu yang terbaik ya kan, lu harus bercapek-capek ria kayak gini. Terus lu menghirup aroma kopinya gitu kan. Habis itu lu buat sendiri, setelah lu selesai buat lu seruput and then lu hembuskan vape lu. Wah, the best. Oke, langsung aja kita nyalain dulu timernya. Setiap kita melakukan sesuatu, pastikan semua dilakukan dengan bersih. Oke. Oke. Pencet timernya. 15 gram kopi itu buat blooming pertama. Kita kasih 2 kali lipatnya dari berat si kopi karena buat blooming pertama. Oke. Berarti kita taruh 30 ml air. 1 2 3. Bismillah. Yes. Blooming di V60 kita tunggu sampai 30 sampai 45 detik. Oke. Setelah udah, lanjut lagi ke pouring kedua. Nggak ada teknik khusus, bantai aja udah. Yang kedua sampai 70 derajat, 70 derajat, 70-80 gram air. Kan lanjutkan dia kan 30 yang pertama, terus yang kedua tambahin lagi 40 sampai 70 atau 80. Turun sampai tunggu sampai surut, jangan terlalu kering. Habis itu lu tuang lagi gitu, terus puter-puter, ambil tengah, buat lingkaran, putar lagi. Oke, tunggu lagi, tungguin sampai ini gua pouring lagi sampai 150. Anyway, kalau 15 gram kopi gue pakai 1:14, tapi gua ngambil bulatnya tuh di 200 gram air. Kalau di atas 1:15 terlalu watery, gua kurang suka karena gue pecinta kopi yang bold gitu ya. Kalau V60 enak, dia nggak perlu nunggu ekstraksi lagi 4 menit kayak tuh bro. Jadi setelah puringan atau tuangan yang terakhir, tungguin sampai airnya habis ya kan, angkat aja. Kalau di samping lo ada trash bag atau enggak tempat sampah, paper filternya lo angkat ya kan, kayak gini, terus langsung lo buang. Karena tempat sampahnya ada di dapur, mending feed-dripnya kita taruh di tatakan aja ya kan. Oke, sip ya. Nih, ini V60. Kita matiin dulu timernya, kita matiin dulu scale-nya. Di depan gue sekarang udah ada V60 sama kopi tubruk.
yang biasa gua pakai buat minuman pendamping vape gue. Sebenarnya ada satu lagi metode, yaitu French press yang tadi gue bilang alatnya ketinggalan di kantor. Jadi dan gampang juga kok kalau French press, kalau lu tahu alatnya yang kayak gini nih, itu kan ada planche-nya tuh yang buat ngangkatnya kan. Sama lu tinggal mainin apa namanya, biji kopinya lu mau berapa gram ya kan. Katakanlah lu mau 15 gram, oke. Habis itu masukin airnya lu mau 1:15, berarti 15 gram kopi kali 15 karena lu mau 1:15 sekitar 225 ya enggak sih? Lupa. 15 kali 15 ya 225. Berarti airnya lo masukin 225 gram. Setelah lo masukin lo stir lu sedikit biar semua nyampur air sama kopinya. Habis itu tutup planche-nya, jangan lo langsung press, jangan lo langsung tekan, tapi diemin dulu, tungguin ekstraksi selama 4 menit. Standar ekstraksi dalam kopi yang 4 menit setahu gue ya. Setelah 4 menit baru lu plunge pelan-pelan. Oke, lu bisa cari di YouTube lah, banyak itu. Oke, anyway. Di depan kita udah ada tubruk sama V60. Yang tubruk ini setelah udah lu bikin lu bisa langsung seruput aja pakai langsung ke gelas, atau enggak lu mau chip juga kayak gini juga oke, masih panas ya kan. Dan gini, gue bakal breakdown dulu untuk cara buat yang simple ya. Maksud gue kan gue tadi nimbangnya itu gue pakai scale. Kalau lu nggak punya scale, jadi gini, kan gue beli biji kopinya kan biji kopi masih beans gitu kan. Nah kalau lu di rumah nggak punya grinder, lu beli aja ke roastery, atau enggak lu beli ke toko kopi, atau enggak ke coffee shop, sama aja lah, ke coffee shop gitu kan. Lu beli biji dan kalau gua pakai yang Arabica full. Yang sekarang gua pakai ini Bali natural. Habis itu setelah lu pilih beansnya dari mana, habis itu lu kalau lu nggak punya grindernya, habis itu lu minta gilingin medium kasar, karena pribadi gue nggak suka yang halus. Kalau halus itu pahitnya nyelekit pak. Kenapa biji halus itu bisa kopi halus itu bisa pahit? Karena saking halusnya si kopi itu ke ekstraksi dengan cepat. Logikanya misalkan ada bulatan segini, nih segini nih, ya kan. Habis itu lu kasih air panas. Ini ada bulatan segini sama yang kecil gitu kan. Logikanya lebih cepat mana keserap semua itu air, yang kecil atau yang besar? Yang kecil. Jadi biji kopi yang digiling halus, apalagi dengan suhu yang tinggi, pasti agak gosong dan pahit kenanya gitu, dibanding yang agak kasar. Makanya kenapa gue saranin yang medium. Kenapa medium? Karena kalau medium lu bisa aplikasiin ke V60, tubruk, dan French press. Walaupun tubruk itu sebenarnya agak sedikit lebih kasar dari gilingan V60 sebenarnya. Tapi it's okay aja, bisa aja sebenarnya lu pakai gilingan yang sama. Yang penting medium, nggak terlalu halus, nggak terlalu kasar banget gitu kan. Kalau kasar banget itu buat cold brew ya, kasar buat cold brew doang sih setahu gue ya. Kalau ada metode yang lain buat yang kasar banget, coba di komen gue kasih insight. Nah, jadi kalau misalkan lo di rumah nggak ada grinder, lo minta gilingan yang medium gitu kan, sehingga nanti lo bisa buat ke V60, lo bisa buat ke French press gitu kan. Setelah lo beli dan minta digiling secara medium gitu kan, tapi gue juga nggak ada ini bang, timbangan. It's okay. Biasanya 1 sendok teh
segunung itu sekitar 5 sampai 8 gram ngegunung gitu ya. Jadi lu main feeling aja. Kalau misalkan lu gelasnya segini udah digiling, lu masukin 2 kalinya aja, itu sekitar 12 atau 13 gram atau 15 gram gitu kan. Kalau lu mau yang di bawah 15 gram, berarti 1 sendok pertama agak ngegunung, yang kedua sedikit berkurang gunungnya, itu sekitar 13 gram. Oke, kalau lu gelasnya segini, balik lagi, airnya penuhin aja sampai ampasnya itu pas rata sama bibir gelas, ya kan. Lu mau tuangnya di tengah kek, ya kan, atau lu mau ditubrukin ke dinding gelas, is okay. Tapi gue juga nggak ada teko lerangsa bang, ya nggak apa-apa. Yang penting teko punya mak lu juga nggak apa-apa. Teko kuning, teko jin, terserah. Yang penting dia bisa ngeluarin air lah dari corong kendi, atau kendi juga bisa, kendi tanah liat. Dan kalau tubruk juga nggak masalah buat nggak perlu pakai temperatur. Lo habis masak air agak mendidih, langsung lo taruh juga nggak apa-apa, nggak terlalu gosong dia. Nah itu tubruk, ya kan. Kalau V60 kenapa patokannya V60? Karena V60 itu agak tricky, agak sensitif. Kalau misalkan gilingan V60 lo pakai gilingan tubruk lo pakai buat V60, atau gilingan espresso lu pakai buat V60, pasti ngaco tuh rasanya tuh, pasti ngaco. Karena V60 nggak tahu ya, gue juga kenapa bisa begitu ya. Makanya kenapa patokannya di gilingan si V60 medium. Kalau lu pakai gilingan medium buat V60, niscaya lu bisa pakai gilingan itu buat kopi tubruk juga, gitu kan. French press pun juga bisa gitu, karena gue udah coba ketiganya gitu, dan rasanya juga tetap keluar kok, nggak gosong, nggak light, oke semua. Nah jadi kalau buat V60 gue saranin sih paling nggak minimal lu punya teko. Kalau lu jago sih lu pakai yang agak gede punya malu juga nggak apa-apa sih, kan gunanya pakai lerangsa kan biar dia keluarnya nggak terlalu deras gitu kan. Nah, kalau V60 sebenarnya mau nggak mau rasanya, kalau gua agak sulit kalau nggak pakai scale ya, kalau nggak pakai timbangan. Kalau buat feelingnya gimana ya? Atau enggak kalau misalkan lu pakai gelas tubruk, lu mau buat V60 di gelas tubruk, ini kan sekitar 200 mili atau 220 mili ya. Berarti lu hasil lu bikin kopi V60 nya itu kira-kira di bawah bibir gelas 1-2 cm lah, kurang lebih segitu. Tapi pastiin pada saat blooming pertama jangan kebanyakan, jangan terlalu sedikit. Pastiin pada saat, kalau lu nggak punya scale nih ya posisinya ya, pada saat lu blooming pertama pastiin udah ada gelembung 1, 2, 3, 4 lah gitu. Kalau udah muncul itu udah lepas. Habis itu setelah itu lu baru pouring 4 kali putaran, udah kelar. Habis itu terus tungguin turun terus sampai di bawah bibir 1-2 cm, kurang lebih segitu. Kalau lu pakai V60 di gelas tubruk. Di gelas tubruk yang ini ya, yang gue pakai sekarang. Dan untuk temperaturnya gimana bang kalau V60? Katanya sensitif. Betul. Kalau lu nggak punya temperatur, pada saat lu pada saat lu seduh air gitu kan, mendidih gitu, biasa titik didih itu sekitar 100 derajat. Nah kalau lu nggak punya temperatur termometer, lu buka aja cup tekonya, aduh panas, lu lu buka aja gitu di udara biasa, lu tungguin sekitar 1-2 menit. 1-2 menit itu kira-kira itu udah berkurang sekitar 8-10 derajat lah. Jadi paling nggak lu bisa main di 90 derajat. Setelah itu udah baru lakuin yang kayak gue bilang tadi. Blooming pertama, tungguin gelembung, habis itu pouring lagi 4 kali putaran, 5 kali, terus segala macam.
sampai resultnya itu 1-2 cm di bawah bibir gelas. Gampang pokoknya, apalagi tubruk dah, enak banget pokoknya dah. Nah setelah semua udah jadi gitu kan, rasanya patut kita coba, ya kan? Karena tadi siang gua udah ngopi V60, ya kan, jadi sepertinya saya sudah kenyang. Ini bakal saya kasih ke istri saya saja, walaupun sudah malam, ya kan, biar dia nggak bisa tidur, nah biar dia bisa main catur gitu. Nah jadi gue mau cobain yang tubruk aja dulu sambil nge-vape pastinya, ya kan. Enak gitu, gampang kan sebenarnya. Jadi gimana, lu mau suka yang V60 atau yang tubruk? Atau lu mau nge-GoFood aja, cari di coffee shop biar gampang. Ya paling segitu dulu video gua kali ini. Kalau lu suka sama video gua kali ini, silahkan di like. Dan untuk teman-teman yang udah coba share di kolom komentar. Gue mau tahu kalian lebih gampang dan lebih suka yang mana rasanya. Dan kalau ada yang salah-salah, silahkan di komentar aja, kita diskusi bareng-bareng. Jangan ngebully. Kalau ngebully ya juga silakan aja, nggak masalah gitu. Lagi pula juga apa yang mau dibully. Ya udahlah, segitu dulu video gue kali ini. Kalau misalkan suka sama video gue, silahkan like. Kalau lu nggak suka, silahkan dislike. Dan apa lagi? Kalau ada yang miss, di komen ya, karena kayaknya ada yang kurang nih. Apa ya? Gue suka lupa kalau misalkan dibawa closing tuh. Ya udahlah, segitu dulu, oke. Apa lagi? HP gue mana? Ya udah, segitu dulu video gue kali ini. See you and ciao everybody.